Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman sobat SNBT. Tetap semangat ya, walaupun proses uh, menuju SNBT tinggal sebentar lagi, tetapi tetap harus diperjuangkan dengan penuh semangat dan penuh optimisme. Baik, teman-teman SNBT, kali ini kita ketemu uh, dengan saya, Tunu, ya. Hari ini kita akan ngobrolin materi SNBT utamanya literasi dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ya bahwa setiap soal SNBT itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga ketika kita mengerjakan itu pasti bisa dilakukan di bawah 60 detik atau maksimalnya 60 detik. Walaupun waktu yang diberikan secara total untuk satu soalnya 8 detik. Ya, seperti mungkin teman-teman ketahui bahwa di soal bahasa Inggris, literasi dalam bahasa Inggris, itu ada 20 soal dan waktu yang diberikan hanya 20 menit. Artinya idealnya satu soal untuk literasi dalam bahasa Inggris bisa dikerjakan di bawah 60 detik. Nah, bagaimana caranya? Ya, ketika literasi bahasa Inggris ini full bacaan, bagaimana dengan strateginya? Yang pertama, teman-teman eh, hilangkan kekhawatiran dulu satu tentang kosakata. Ya, entah seberapa banyak atau seberapa sedikitnya kosakata yang teman-teman kuasai, tetapi itu hilangkan dulu kekhawatiran dengan kosakata. Karena yang ditanyain dengan sehubungan dengan kosakata itu nanti kita bisa guessing meaning, ya, menebak artinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nggak usah khawatir dengan panjangnya bacaan. Oke, justru semakin panjang bacaan dan soal yang dihadirkan itu semakin sedikit, itu artinya semakin mudah kita untuk menyelesaikan. Nah, bagaimana langkahnya, bagaimana strateginya? Saya izin untuk share screen ya biar teman-teman bisa lebih jelas lagi nanti kita akan berjalan seperti apa. Baik, teman-teman, sebentar ini masih proses untuk loading ke soal ya. Sebentar. Nah, teman-teman, di pertemuan kita kali ini kita akan bahas paket literasi dalam bahasa Inggris soal latihan yang pertama, seperti yang ada di layar teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, untuk teks satu ini berupa semacam statement dari beberapa orang yang dipost di satu platform, ya, di satu online platform. Nah, di situ ada nama orangnya, tanggal postingnya dan jamnya, terus dia statementnya seperti apa. Tetapi tidak usah khawatir dengan itu, kita kemudian langsung saja kita menuju soal, ya, karena itu akan jauh lebih mudah. Oke, coba teman-teman perhatikan soal nomor satu. Ya, ketika di situ teman-teman begini, strateginya begini. Ketika teman-teman menghadapi soal yang dalam bentuk tanda tanya, ya ada tanda tanya, maka secara umum 90% letak kata kunci yang harus dicari di teks itu ada di paling dekat dengan tanda tanya. Jadi teman-teman bisa pakai learn to drive atau to drive-nya saja. Sekali lagi, di learn to drive atau to drive-nya saja, ini jadi keyword-nya. Ya, kita cari di teks pelan-pelan, kita awali dari statement pertama di kolom kedua baris pertama, ya, cari pelan-pelan kata drive. Ya, tidak ada. Kita menuju ke baris kedua, kolom kanan, kita menuju baris dua. Di situ ada whatever age, maaf,
Whatever age they learn to drive. Oke, di sini ada kata learn to drive. Tadi yang ditanyain, itu punyanya siapa? Itu punyanya Murphy Barrett. Jadi, so the answer for number one is C. Murphy Barrett. Less than 60 seconds. Ya, number two. Sekali lagi, ini bentuknya adalah tanda tanya. Nah, maka kata kuncinya adalah ya paling dekat. Oke, di sini ada kata agree, tetapi kita agak kesusahan kalau nyari kata agree. Ya, langsung kita lihat yang lain. Ya, dan saya yakin di sini ada kosakata yang sudah teman-teman banyak ketahui. Salah satunya adalah kata majority. Majority itu apa? Banyak. Baik, ya, ini banyak. Artinya apa? Nanti kita di teks, ya, kita cari kata yang paling banyak diulang. Ya, majority sekali lagi nomor dua, kata kuncinya adalah majority, artinya banyak. Nanti kita cek di teksnya kata yang paling banyak diulang. Oke, kita lihat mulai dari sekali lagi kita ngulang ya, kolom kanan mulai baris 1. Ya, di situ ada kata major. Ada kata major. Ya, kita anggap sebagai ini pertama kali muncul, kita tandai sebagai nomor 1. Ya, kemudian nomor 2, kolom kedua, mana? Kolom kedua, baris kedua, wherever the age learn to drive tadi. Ya, ini ada learn to drive, kita tandai 1 juga, karena baru 1 kali muncul. Kemudian kita cek punyanya Abigail Fox, kolom kanan, baris ketiga. Di situ dia ada kata independence diulang. Oke, independence, independent, ya. Kita anggap karena kata independence atau independent, maka ini baru lagi kita anggap 1 kali. Oke, kemudian berikutnya John Mitchell ini ngomong tentang receive my first cell phone. Berarti dia cerita dulunya dia nerima pertama kali HP itu atau diberi HP itu pada saat umur 10 tahun ya. Dan punyanya Mitchell ini juga John Mitchell ini dia ngomong mature lagi. Oke, berarti ini kata mature yang kedua. Kita kasih nomor 2. Oke, sebagai tanda. Kemudian masih kolom kanan ya, baris berikutnya pertanyaannya Louis Segdin ya. Kita lihat di situ dia bilang umurnya dia fix, yaitu umur berapa? 6 tahun. Ya. Dan di situ kenapa kok alasannya umur 6 tahun? Karena kalau dalam keadaan emergensi. Ya. Ini baru lagi kita kasih tanda angka 1. Ya, kemudian terakhir punyanya Jeff Obunga. Ya, di situ dia bilang sama ada kata major. Berarti kata major sudah mengalami pengulangan 3 kali. Majority, ingat. Nomor 2 kata kuncinya majority paling banyak. Berarti paling banyak diulang adalah kata major. Ya, kita lihat opsi A. Ada kata major kah? The appropriate age depends on no, kan? Nggak ada. Bravo. Whatever age kids learn to drive. No, ini punyanya nomor 1 tadi, Murphy Barrett. Yang kemudian C, is cell phone not smartphone? No, bukan. Ya. Nah, opsi D, di situ ada kata major yang tadi kita sudah cari sampai pengulangannya 3 kali. So, number 3, the answer is B, delta. Okay. Sorry, number 2, delta. Number 3. Nah, tadi pada saat kita mencari kata major, kalau masih ingat, tadi itu ada yang menyebutkan tentang pengalaman dia.
Ya, pengalamannya apa? Pada saat umur 10 tahun, dia menerima atau diberi HP oleh orang tuanya. Siapa tadi? Nah, kalau lupa nggak apa-apa, kita cari lagi kalau lupa. Kita lihat teksnya. Tadi yang bilang dapat HP pertama kalinya pada usia 10 tahun adalah good, John Mitchell. Okay, so number three, the answer is John Mitchell. Bravo. Dan ya, jadi cepat sekali teman-teman. Kita nggak harus repot dengan kosakata, nggak harus baca dulu teksnya gitu ya. Oke, okay. Next number four. Nah, ini closest in meaning ya. Ini yang diminta oleh soal ini adalah sinonim. Aduh, kalau sudah sinonim atau nanti kalau misalnya muncul soal antonim gimana? Nggak apa-apa. Ya, sebisanya kita guessing meaning sebisanya. Oke ya, kita guessing meaning sebisanya. Kita lihat dulu konteks kata sneaky di pernyataannya John Mitchell. Ya, John Mitchell yang dia bilang dia terima HP pada usia 10. Nah, di situ ada keterangannya sebenarnya. Ya, sebenarnya ada keterangannya. Buat teman-teman yang kosakatanya memang tidak terlalu banyak. Kalau yang sudah sangat lihai dengan kosakata tentunya tidak akan menjadi masalah. Ya. Nah, kita lihat kata sneaky. Maksudnya apa sih di situ? Nah, di situ ada kata berikutnya di kalimat berikutnya, and they can hide things easily from you. Ya, they can hide things easily from you. Mereka ini siapa? Anak-anak. Karena kalimat sebelumnya dia bilang, keep in mind that kids are sneaky. Maka they-nya adalah kids, anak-anak. Hide, menyembunyikan. Things, banyak benda, gitu kan? Easily, dengan mudah. From you, darimu. Nah, oke. Kita lihat konteksnya apa sih? Ya, jadi ini konteks ketika diberi HP. Jadi si John Mitchell ini bilang bahwa anak-anak itu gampang loh nyembunyiin sesuatu darimu, dari orang tua, ya. Nah, kalau begitu maksudnya sneaky apa? Jadi biasanya anak-anak itu punya beberapa perilaku, salah satunya biar kalau ngapa-ngapain nggak ketahuan ya udah sembunyiin aja, termasuk ketika pakai HP. Gitu ya, ada yang model dipakein password, ada yang pakai PIN, ada yang pakai polanya pun kadang susah untuk diikuti gitu ya. Nah, maka sebenarnya apa sih sneaky itu kalau begitu? Iya, betul sekali. Sneaky itu sebenarnya cerdas, tapi yang kadang dimaknai menjadi licik. Cerdas tapi yang licik, curang, ya. Nah, lantas sinonimnya dengan yang mana, gitu ya? Nah, saya yakin dari 5 pilihan jawaban, dari 5 opsi itu, saya yakin teman-teman pasti sudah sangat akrab dengan kata foolish, ya, atau dengan kata clever. Mungkin kata anxious, ya. Foolish apa sih? Iya, foolish itu bodoh. Atau bisa jadi bertingkah bodoh. Atau kalau itu kelakuan, kadang kita pakai kata konyol. Ya, clever, pandai. Sip. Clever, pandai. Anxious apa? Anxious itu khawatir, cemas. Ya. Kemudian tinggal 2 nih. Nah, reckless apa? Crafty. Ya, reckless atau crafty. Nah,
Apa sih arti crafty? Crafty itu sinonimnya dengan kata cerdas. Ya, tapi yang kadang ya di beberapa kamus itu ada makna kedua yaitu cerdik. Reckless, reckless ini sinonimnya dengan kata careless atau ceroboh. So, for number 4, the correct answer is A. Jadi jawaban yang paling tepat untuk kata sneaky sinonimnya adalah crafty. Oke ya. Oke, agak lama memang di nomor ini karena saya pengen memberitahukan gimana cara kita menebak kata. Oke, number 5. Number 5, ini sederhana sebenarnya. Ya, kalau tone sebenarnya teman-teman bisa lihat kok soal sebelumnya. Ya, sebelum yang mana? Yang jelas sebelum nomor 5 berarti bisa nomor 1, 2, 3 ataupun 4. Ya. Oke, tidak perlu kita lihat teksnya lagi, nggak perlu. Ya, yuk. Caranya gimana? Kita lihat soal nomor 1 sampai nomor 3. Karena nomor 4 kan pertanyaannya kata ya, jadi tidak akan mendukung sama sekali. Kita lihat soal nomor 1. Oke ya. Nomor 1 itu give kids a phone. Ya, kita ditanyain, ini siapa sih yang give kids a phone? Ya, tapi dia lebih spesifik ke learn to drive tadi. Nomor 2, ya. Nomor 2 jawaban D itu juga given phone. Kids could be given phone. Sama nih, ada kata kids, ada kata give, ada phone. Anak-anak diberi HP. Oke. Nomor 3 pun pertanyaan atau soalnya adalah get a phone. Sama, intinya adalah anak-anak dapat HP. Artinya apa? Bahwa nadanya itu semuanya supportive, mendukung kalau kids get access atau access to phone. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sekali lagi, bacaan panjang, bacaannya mudah. Oke ya. Oke, number 6. Kita ke nomor 6. Nomor 6, hati-hati teman-teman. Di sini memang yang ditanyain true, tetapi di belakang sana ada kata except. Berarti kita sebenarnya disuruh nyari yang false. False statement. Ya, pernyataan yang salah. Caranya gimana? Kalau pengen cepat, caranya yang ini mau tidak mau latihan. Ya, tidak perlu menghafal, tapi latihan. Ya, kita cek satu-satu. Jeff Obunga. Jeff Obunga yang pertama, Jeff Obunga, kita cek punyanya Jeff Obunga. Di sana bilang apa? Oke, di situ dia bilang don't go off society general view. Jadi nggak usah peduli tentang general view. Oke, ada kata not, ada kata view, sama. Oke, ini benar. Kita diminta untuk nyari yang salah ya. Kemudian Bravo, Cetan K. Oke. Di situ dia bilang apa? Kita cek dulu Cetan K. Cetan K, kita cek. Dia bilang apa itu? Dia ngomong range of age, ages, maaf. Kemudian mature, ya. To understand apa danger, what happen, kemudian benefit, advantages, ya. Nggak tahu artinya, tidak apa-apa. Yang penting ada kata understand, happens, dangers, benefits, advantages. Oke, sama enggak? Di situ ada enggak? Di opsi Bravo. Ada kata understand, ada kata dangers, ada kata advantage. Berarti di sini jawaban B ini betul. Ya, kita diminta untuk nyari jawaban yang salah. Oke ya. Sekarang yang C, Louis atau Louis Sagdil. Ya.
Oke, Louis Sackville. Ini yang bilang anak umur 6 tahun tadi kan? Oke, di situ dia bilang apa? Anak umur 6 tahun itu diberi simple cell phone. Ya. Not a smartphone. Ya. Jadi yang tidak ada not-nya adalah simple cell phone, yang ada not-nya adalah smartphone. Berarti not smartphone. Oke, di jawaban C kita lihat ini ada kata smartphone. Iya, betul ada kata smartphone, tetapi depannya tidak ada kata not. Oke, berarti ini yang salah. So, the answer number 6 is C. Gimana dengan jawaban D dan E? Kalau di level UTBK tidak perlu ngecek kalau sudah ketemu satu jawaban. Dan itu pasti betul. Ya, oke. Jadi D dan E pasti bukan itu jawabannya. Oke, number 7. Ya, number 7. Nomor 7 ini juga mudah. Nggak susah, serius. Masih ingat dengan kata major, independence, ya. Ini di soal nomor berapa? Excellent. Ini di soal nomor 2. Sudah. Sekali lagi, soal itu ada yang saling bantu. Ya, nomor 1, Murphy Barrett. Itu apa tadi? Learn to drive. Oh ya berarti yang enggak ya Murphy Barrett. Maka dari opsi jawaban untuk nomor 7 kita sudah punya satu nih. Siapa itu Murphy Barrett? Ya, berarti sisanya salah. Kalau tidak ada Murphy Barrett, salah. Yang A pasti salah, yang D pasti salah, yang E pasti salah. Tinggal kita lihat punyanya Louis atau Abigail Fox yang tidak mature dan tidak independence. Ya, ini tadi kalau Louis Sackville kita sudah cek nih, untuk jawaban ngecek nomor 6. Betul? Ya. Louis Sackville tadi bilang anak umur 6 tahun. Bayangin umur 6 tahun itu apakah sudah bisa dianggap mature, matang, ya, dewasa? Belum. So, the answer is bravo. Selesai. Ya, jadi kita nggak, teksnya hanya kita pakai berapa kali, coba sedikit banget kan? Jadi nggak usah khawatir dengan panjangnya teks. Oke, buang kekhawatiran itu. Continue. Nah, di set soal berikutnya, ya, dimulai dari nomor 8 ini kita dihadapin dengan dua teks. Aduh, kalau dua teks ini gimana dong? Nggak usah pakai gimana-gimana, kita hadapin soalnya saja. Teksnya biarkan dulu. Oke, sekali lagi, hilangkan kekhawatiran tentang teks. Ya, oke, berikutnya kita lihat ke nomor 8. Di sini sudah jelas soal nomor 8 dibatasi oleh teks 1. Betul? Ya. Kemudian, sekali lagi, ini bentuknya tanda tanya. Maka kata kuncinya adalah yang paling dekat dengan tanda tanya, yaitu ada responsible for emotion. Ini kata kunci. Oke, untuk cari di teks. Dan ini teksnya sudah dibatasi teks 1. Maka kita lihat teks satunya. Pelan-pelan. Kita lihat per barisnya dari baris pertama. Tidak ada kata emotion. Baris kedua. Tidak ada kata emotion. Baris ketiga. Tidak ada kata emotion. Ya kalau nggak tahu cara bacanya juga nggak apa-apa kok. Yang penting tidak buta huruf. Karena kita hanya menyamakan hurufnya saja. Ya. Kemudian baris keempat. Tidak ada baris kelima, tidak ada baris keenam, activated, Desiree, Silverstone, tidak ada baris berikutnya, ada. Ini dikata emotion. Oke, emotion ini maka lihat sebelumnya. Apa itu limbic system? Limbic system itu sistem apa sih?
Nggak penting, itu nggak ditanya. Info artinya apa? Oke, so the answer is the limbic system. Iya ya, mudah ya. Oke, berikutnya. Nah, karena ini, jadi gini, teman-teman kalau melihat soal kok ada angka di bahasa Inggris, ya, literasi dalam bahasa Inggris, soal kok ada angka, angka itu paling mudah dibedakan di teks, ya, karena paling beda di antara tulisan, kan yang lain huruf, tetapi ini angka. Ya sudah, ini nggak, kita nggak tahu nih mau teks satu atau teks dua. Maka pelan-pelan kita cek. Teks satu tadi kita sudah agak bawah, kita cek teks dua aja. Atau kalau teks satu ada angka nggak? Sekilas saja teks satu. Ada angka nggak? Baik, tidak ada kan ya? Kita lihat teks dua. Oke, ada. Dan itu yang diminta soal tuh, baris kedua, 2008. Oke, 2008 di situ bilang apa? Nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting dibaca sebisanya. Oke ya, 2008 itu ada studi, gitu kan? Ada study. Oke, kemudian di situ ngomong ada rhythm, ya, with or without musical accompaniment. Aku nggak paham kak, nggak paham pak, nggak apa-apa. Oke, nah di situ ada facilitate recall text. Selesain sampai terakhir, kalimat terakhirnya dia bilang ditutup dengan remember pieces of information. Ya, nah ya udah kita cari aja yuk di pilihan jawabannya. Yang ada apakah rhythm with or without musical accompaniment, ataukah facilitate recall of text, ataukah yang terakhir remember pieces of information. Ya, kita lihat. Ya, paling gampang yang diingat apa? Tadi yang terakhir kan, remember pieces of information tuh ada di jawaban B. Kita lihat dulu depannya, sama enggak? Rhythm ada, with or without. Ya sudah. So the answer is delta, less than 60 second. Ya, less than 60 second pasti. Jadi teman-teman kalau sudah aplikasi strategi menjawab seperti ini, pasti bisa mengerjakan di bawah 60 detik atau kurang dari 60 detik. Ya, oke, okay, continue. Number 10. Nah, kita dibatasi ini, teksnya teks mana? Teks kedua. Kita diminta untuk yang true. Berarti dari opsi yang ada, 5 opsi itu, kita diminta mana yang sama. Oke ya. Nah, di sini ada satu kata istimewa, teman-teman. Di apa itu? Di pilihan jawaban. Ada kata only. Only, ya, yang dipakai kata only. So, begini. Kalau teman-teman menemukan kata only di opsi jawaban, maka ini 100% salah. Saya ulang, kalau teman-teman menemukan kata only di opsi jawaban, maka opsi jawaban itu pasti salah. Oke ya, jadi jangan jawab A, karena kita diminta untuk cari yang benar. Oke ya, berikutnya kita cek yang B. Kita cek B. Yang B ada kata arousal and mood hypothesis. Ya, kemudian ditutup dengan increase learners overall level of arousal. Aku nggak ngerti, nggak paham, tidak apa-apa. Kita hanya menyamakan kata, kita hanya menyamakan tulisan. Nggak paham, tidak apa. Kita cek dulu teks dua, ada nggak kata arousal mood hypothesis dan overall level of arousal. Nah, kita lihat teks dua ini. Pelan-pelan, tadi kita sudah nyampe paragraf 1 selesai ya, paragraf 2. Pelan-pelan, ada arousal nggak?
Bagus sekali, tidak ada. Oh iya, itu di paragraf 3, Pak. Kak. Oke, sip. Ya. Di situ dia bilang ada arusolnya. Betul. Kita tinggal cari apa tadi? Overall level of arousal itu di terakhir sendiri. No, berarti ada dong. Gitu ya. Nah, ya sudah selesai. So the answer is berapa? Sudah. Ya, continue. Nah, kita lihat. Tone dari teks 2. Nah, ini gimana coba? Kalau yang pertama tadi, kita ngerti itu apa, karena sudah banyak, dan itu letaknya di terakhir tadi kan, di bawah sendiri lah. Ini kita baru ngecek di di 3 nomor. Terus gimana? Nggak apa-apa, kan kita diminta. Nah, teks 2-nya baru sekali loh ya. Ya, yang jelas teks 2, baru nomor 10 saja loh ya. Kita nggak ngerti nih tone-nya apa. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat teks keduanya. Kita ulangi, kita ulangi. Oke ya, tone-nya mintanya apa? 2008 ada study. Study itu apa sih? Oke, kalau yang nggak ngerti, selain berarti belajar, di level UTBK, kata study itu, jadi kalau levelnya sudah UTBK atau sudah SNBT, study itu punya sinonim dengan kata research. Ya, jadi levelnya naik, kata research. Bukan hanya belajar, tapi penelitian. Kita lihat paragraf 2 ada study lagi. Terakhir 2007 paragraf ketiga ada kata study. Loh, semuanya didukung atau teks 2 ini mengungkapkan study, mengungkapkan penelitian. Kalau teksnya banyak ngomongin penelitian, itu pasti ngomongin yang informatif. Pasti. Ya. Oke, nomor 12, number 12. Number 12 ini sudah dicetak tebal. Not mentioned. Artinya tidak. Itu aja, kalau lupa kata mention gimana atau nggak ngerti. Nggak apa-apa, yang penting not, tidak. Gitu kan? Di mana? Di teks 1. Oh, kalau gitu yang tidak diomongkan di teks 1. Oke ya, kita cek nih. Kita cek nih. Pelan-pelan. Kita cek. Teks satunya, teman ya, di situ ada trigger, ada dopamin, paragraf 1. Oke, belum selesai nih, kita lanjutin nih. Apa itu? Boost our cognitive function. Oke, ada kata relief, ada kata anxiety and stress. Aku nggak ngerti kata relief, aku nggak paham kata kognitif. Tidak apa-apa. Ya. Kemudian ada lagi stay focus. Oke ya. Nah, so berikutnya ya, tadi kita sudah cek paragraf 2 ada limbic system, ada emotion. Ya. Tapi di situ apa? Di situ bilangnya activate ya. Activate limbic system, emotion, kemudian activate motor cortex, activate ya. Nah, kita cek nih, kita cek. Kita cek. Pelan-pelan. Semoga teman-teman masih ingat ya. Trigger dopamin. Ya, ini ada disebutkan tadi. Boost cognitive function. Iya, ini disebutkan. Ada kata relief, ada kata anxiety. Iya, ada. Oke, stay focused ada. Nah, kenapa saya lompat D? Karena di sini dia bilangnya improve. Di teksnya itu bilangnya activate. Beda dong, ya kan? Maka jawabannya delta. So the answer for number 12 is D, delta. Number 13. Nah, nomor 13 ini juga soal wajib
UTBK SNBT. Ya, apa itu? Hubungan, relationship ini karena yang dihadirkan dua teks, maka hubungan dua teks. Kadang kalau satu teks itu hubungan antar kalimat atau antar paragraf, beneran random. Tetapi yang tidak di random adalah kata relationship-nya itu. Ya, nanti tergantung nih. Kalau teksnya infografis, kadang grafik pertama dengan grafik kedua hubungannya apa. Itu ya. Jadi tidak usah khawatir. Kita tahu teks satu tadi ngomongin apa toh? Oh, ngomongin tentang ya kita tahu nih di sini di mana di nomor 12 ada trigger dopamin, ada relief anxiety, kemudian ada cognitive function, kemudian ada stay focus, kan beda-beda semua tuh. Ya, dopamin itu beda dengan cognitive function, berbeda lagi dengan relief anxiety, beda lagi dengan stay focus, gitu kan? Macam-macam nih, ya. Nah, teks 2 kita bisa lihat nih di mana? Di nomor 10. Kok itu spesifik ya, ada kata arousal and mood hypothesis, ada kata mood-nya aja yang teman-teman mungkin ngerti. Ya, nggak banyak nih, hanya kata mood aja nih. Ya sudah, berarti teks satu itu karena banyak, maka kita bisa pakai dengan kata umum, general, gitu ya, umum. Sedangkan teks 2 itu pakai yang spesifik, apa itu? Particular. Ya sudah, so the answer is A. Selesai. Jadi kita nggak perlu beneran baca teks satunya ini ngomongin apa. Enggak, kita sudah dibantu soal. Sekali lagi di level UTBK, SNBT, satu soal desainnya bisa dikerjakan di bawah 60 detik. Ya, keep in mind, question, one question can be done under 60 seconds or less than 60 seconds. Oke, continue. Kita ke berikutnya, set soal mulai nomor 14. Ternyata ini juga dua teks, nggak usah khawatir. Tidak perlu khawatir. Teksnya lebih panjang dari yang tadi. Ya memang, tetapi sekali lagi nggak usah khawatir. Ya, teksnya panjang itu mudah. Ya, keep in mind, the longer the text, the easier it will be. Jadi semakin panjang teksnya, semakin mudah mengerjakannya. Ya, kita buktikan lagi nih nomor 14 nih. Di sini ada this. Oke, kata yang di this. Ini diapain sih? Minta apa sih? Minta refers to. Merujuk. Merujuk ke apa? Ya, jadi kata this itu merujuk ke apa? Nah, mengerjakannya gimana? Kalau ada kata reverse, maka strateginya teman-teman adalah lihat sebelumnya. Bukan sesudah ya. Lihat sebelum. Jadi temukan dulu kata this-nya, maka cari sebelum kata this-nya itu. Ya, kita lihat. Nah, yang this ini disebutkan di teks 1 paragraf ketiga. Maka kita lihat teks 1 paragraf ketiga. 1, 2, 3 di sini letaknya kata this. Sebelumnya ada apa? Ada approaches dan selesai. So the answer is number 14, approaches dan under 60 second. Malah kurang dari 10 detik gitu ya. Oke, berikutnya nomor 15, number 15. Main idea. Teman-teman tentunya sudah akrab sekali dengan pertanyaan ini ya. Strateginya gimana? Caranya gimana? Kalau teman-teman ketemu dengan main idea, yang perlu diingat adalah paragraf 1 atau paragraf terakhir.
Nah, ini saya tidak asal menyebutkan. Ya. Artinya apa? Kalau paragraf satu atau paragraf terakhir berarti prioritasnya atau yang harus dilihat adalah paragraf satunya. Kalau paragraf satu ternyata tidak ada di opsi jawaban, baru ke paragraf terakhir. Kita cek nih, teks kedua. Teks kedua, yang diminta teks kedua, paragraf satunya bilang, di sana bilang abandonment. Apa itu? Nggak ngerti. Ya udah nggak apa-apa. Abandonment. Ya, ada abandonment crop farming. Isn't new. Okay. Kemudian, some researchers have argued that it is accelerated. Akselerasi. Gitu toh? Dah. Stop sampai situ dulu. Karena ini paragrafnya lumayan nih kalimatnya nih ya. Ada 4 kalimat, 5 maaf. Ada 5 kalimat. Ya sudah stop dulu sampai 2. Semoga kita bisa nemu ya. Abandonment sama akselerasi. Artinya apa? Artinya harus ada kata abandonment dulu. A ada abandonment. Bravo ada abandonment. Y. Delta C ada kata abandonment. Delta ada abandonment. Kemudian E juga ada kata abandon. Loh, semuanya ada. Terus gimana? Gak apa-apa. Kan kita masih punya kata yang lain. Oke ya. Di sini over the past 2 decades. Y, single cost. Kita lihat. Di situ ada cost-nya enggak? Nih, ada, tetapi di situ bilangnya an. Nah, teman-teman masih ingat kan kalau ada an yang diikuti kata plus sesuatu itu an-nya artinya apa? Tidak. Bagus sekali. Jadi kalau an diikuti kata sesuatu maka artinya tidak. Oke. Nah, ini tadi kok tidak ada kata tidaknya di jawaban A. Oke? Nggak ada kan? Maka yang A bukan yang A. Oke, kita lihat yang B. Gimana? Iya, yang B memang different causes. Ada, karena bukan single kan? Nah, tetapi kita lihat, di sini ada decision making-nya. Di yang di kalimat pertama, kedua tadi tidak ada kata decision making, maka ini yang bikin salah. Ya, dan yang C. C tadi itu juga gimana? Iya, yang C tadi di teks satunya kita belum menemukan kata apa. Kalau di opsi C yang belum ada. Iya, kata environment-nya itu belum ada. Jawaban D, delta. Kita belum menemukan kata apa. Youth ini tidak ada. So, kesimpulannya jawabannya A. The answer is E for number 15. Ya, crop farming fields and so on. Ya, due to factors such as ya. Continue. Number 16. Soal nomor 16 ini juga soal wajib di UTBK NPT. Jadi nanti tergantung teksnya ya, tapi soal ini pasti ada. Apa sih soal apa sih nomor 16 ini? Soal paraphrase ya. Paraphrase itu pasti ada. Berarti harus paham teksnya dong. Kalau paham, syukur. Kalau tidak, kita masih bisa pakai strategi lainnya.
Oke ya. Oke, kita lihat. Oke. Kalimat yang diminta, kita nggak perlu ngecek teks. Kalau ada kalimat yang dikutip lengkap ini, kita nggak perlu ngecek teks. Ya, kita fokus di kalimat itu aja. Ya, so focus on the sentence stated on the question. Ya, jadi di situ dia bilang ada decline in cropping makes rural household most of poor relying on food purchases, mercy of price hikes. Ya, oke, kita pelan-pelan saja. Yang A, rural household, ya itu ada, tulisannya sama. Mostly poor, ya ini sama maksudnya dengan kata most of whom are poor, betul itu sama. Ya, nah yang tidak ada atau tidak disebutkan apa itu? Ada atau tidak? Tidak ada untuk jawaban. Di sini ada buying, ada dependent. Nah, sebagai pengayaan kosakata ya. Ya, dependent ini sinonim dengan kata reliant. Reliant ini sama dengan dependent. Ya. Kemudian berikutnya, di situ ada purchases. Purchase itu sama dengan kata buy. Ya. Berikutnya lagi, ya, di situ ada kata decrease. Decrease ini sinonim dengan kata decline. Ya. Berarti ada semua. Oke, so kalau begitu number 15 the answer is A. Dan selesai. Udah. Oke, number 17. Nah, kosakata lagi. Tidak apa-apa. Oke. Nah, kita lihat aja. Ini yang diminta kata disengage. Ini closest in meaning. Berarti ini yang ditanyain sinonim. Ya, kata sinonimnya, persamaan katanya. Oke, di mana? Di teks 1 paragraf kedua. Teks 1 paragraf kedua. Teks 1 itu ngomongin apa sih? Kita nggak ngerti, belum ngerti karena kita belum lihat. Paragraf pertamanya di situ sudah ada kata disengage, tapi bukan itu yang diminta, ya, bukan di situ. Ya, kita lihat paragraf keduanya, yang diminta paragraf keduanya. Di sini ada kata abandon, ya, ada kata abandoning, ya, kata dasar yang sama dengan abandonment. Berarti main idea paragraf kedua ini juga ngomongin tentang abandon. Yang ditanyain disengage, berarti disengage-nya itu juga pasti abandon. Nggak mungkin yang lain. Oke, pengayaan kosakata disengage. Disengage itu apa sih? Tidak berhubungan. Tidak berhubungan. Atau kalau ngomongin spesifik lagi, ya biasanya urusan percintaan, ini ngomongin putus. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Committing. Committing itu apa sih? Komitmen. Commit. Apa itu commit? Janji. Berarti berjanji. Oke. Involving. Involving itu melibatkan. Breaking. Ya, kalau ngomongin lagi yang lagi hubungan percintaan lagi, breaking itu bisa berarti putus, bisa berarti jeda, tapi break itu artinya rusak, ya.
Nah, participate, partisipasi. Oke, gitu ya. Number 17, the answer is bravo. Oke, continue. Kita ke nomor 18, number 18. Nah, oke, kita lihat. Di sana ada socio-cultural change. Sayangnya nomor 18 ini kita nggak tahu ini akan ada di teks 1 atau teks 2. Tapi tidak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena saya ngelihatnya ini nge-scroll ke atas lagi, maka saya akan lihat dari yang teks 2. Paragraf terakhir, itu ada tuh sebelah kiri itu. Nih, socio-cultural change. Ya, itu yang diminta di soal kan? Ada apa? Decline in patriarchy. Kemudian ada youth who do not want to follow their father's footsteps. Okay. Kemudian aspiration for urban livelihood. Okay. Kemudian ada inadequate direct and policy support from government. Ya, ya kita lihat nih. Dari opsi yang ada, dari opsi yang diberikan di nomor 18, tidak atau tidak ngomongin tadi nggak ada soil fertility, nggak ada. Damage to crops tidak ada. Yang ada decline in patriarchy. C. Oke, sudah selesai. Nomor 18, the answer is C. 19. Lagi. Ini yang diminta best replace. Ya sama aja, ini sinonim. Apa? Reliant. Tadi saya sudah menyebutkan reliant itu ketergantungan. Ya, atau tadi saya sudah menyebutkan ketika bahas di atas tadi, soal sebelumnya, reliant itu sama dengan dependent atau ketergantungan dalam bahasa Indonesia. So the answer is A. Oke. Okay. Pengayaan kosakata, adequate itu sinonimnya dengan kata enough, cukup. Independent itu antonimnya dependent. Artinya apa sih? Bebas. Atau tidak tergantung. Self-sufficient. Sufficient itu cukup. Ya, self itu diri sendiri. Berarti mencukupi diri sendiri. Sufficient itu sinonim dengan enough. Separate. Nah, mungkin kalau teman-teman ngikutin berita, terserah mau ada yang di TikTok, mau ada yang di IG, mau ada yang di mana platformnya, terserah. Atau mungkin di TV, mungkin pernah dengar kata separatis. Apa itu? Pasti itu ngomongin satu kelompok yang pengen memisahkan diri dari negara. Biasanya begitu. Maka separate ini memisah. Pisah. Oke. Last but not least, kita ke nomor 20, number 20. Jadi ini juga mudah nih, kayak tadi nih. Soal wajib nih, relationship, teks 1 dan teks 2. Ini mudah. Ya, sekali lagi ini soal mudah, bukan soal yang susah. Kita bisa tahu dari mana, oke, kita minta bantuan nih, yang sudah ngobrolin teks 1 dan teks 2 itu soal mana sih? Ya, soal mana sih yang sudah ngomongin teks 1 dan teks 2 secara keseluruhan? Ternyata dari nomor 14 sampai 19 yang ngomongin tentang teks 1 atau teks 2 itu adalah nomor 15.
Nomor 15 tadi jawabannya E. Ya, the answer is E. Apa itu? Di situ dia bilang di jawaban E itu untuk nomor 15 itu factors. Banyak nih faktorsnya, banyak nih cause-nya, penyebabnya. Oke. Berarti teks 2 itu akan ngomongin banyak faktor, banyak sebab, banyak cause. Oke ya. Nah, di sini teks 2 factors, jawaban A. Jawaban B, teks 2 factors lagi. Kalau teks 1 salah. Ya, jawaban C salah nih. Jawaban D juga bukan. Karena dua-duanya both, kan? Jawaban E nggak tahu nih factors apa bukan. Berarti jawaban E juga salah nih. Nah, kita masih punya berapa? Punya dua opsi nih. A atau B, gitu kan? Nah, kita lihat. Teks 1 itu menjelaskan crop farming is. Ya, kita buktikan ada nggak crop farming is apa di teks 1? Ada nggak kata crop farming is? Paragraf 1 pelan-pelan. Tidak ada. Paragraf 2 pelan-pelan. Di sini ada crop farming, tetapi bukan crop farmingnya, tetapi abandoningnya. Mulai dari situ kata yang kita. Ya. Bahkan household abandoning, crop farming is. Bahkan kalau mau dari depan lagi, kata kuncinya adalah high number is disquieting. Berarti bukan abandoning crop farming is. Atau crop farming is. Ya. So, kalau begitu kita tidak menemukan nih kalau teks 1 itu ngomongin crop farming is no. So, the correct answer for number 20 is bravo. Oke? Okay? Nah, begitu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman tidak usah khawatir dengan kosakataku sedikit. Aku nggak paham kalau bahasa Inggris bacaannya apa. Bahasa Inggris itu bacaannya panjang-panjang. Nggak usah khawatir. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa dalam bahasa Inggris itu atau di semua teks, di semua soal yang terkait dengan UTBK SNBT itu satu soal bisa dikerjakan maksimal 80 detik. Spesifik di bahasa Inggris harus bisa dikerjakan di bawah 60 detik. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang bagaimana mengerjakannya, panjang-panjang teksnya, kosakata saya tidak banyak, saya tidak hafal banyak kosakata, saya nggak ngertiin soal buang itu semua. Oke, kita sudah buktikan di literasi 1 ini, ya paket soal yang pertama ini, semua soal bisa kita kerjakan under 60 second. Oke, nah begitu teman-teman sobat SNBT untuk ketemuan kita di sesi ini, ya. Nanti saya harap kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita ngobrolin latihan soal literasi dalam bahasa Inggris tentunya dengan paket yang berbeda. Terima kasih. Tetap semangat, tetap optimis, dan semoga semuanya diterima di pilihan jurusan impiannya masing-masing. Saya tutup, maaf apabila ada salah kata, salah tutur, ya. Semoga bermanfaat dan barokah buat semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.